ini kedua kalinya dia nempel ke kamera. Hari ini aku didatengin tamu, tapi tamunya spesial dan nggak cuma tamunya doang nih, tamunya ngebawa sesuatu guys. Sesuatunya nanti kita lihat apa ya. Yuk kita samperin dulu yuk. Halo Kak. Halo. Bawa apa aja nih Kak? Nah, Ada apa nih? kita di West Paris lagi bawa banyak banget Wih. jenis-jenis binatang Banyak sama binatang-binatang ya. exotic animals. Guys, nih binatang-binatangnya ada burung, terus ini ada apa nih Kak? Ini ada musang Tom Civet. Oh, ada musang juga tuh, udah kelihatan. Kita lihat-lihat lagi di dalam aja kali ya. Yuk, bawa Mas. Yuk, boleh. Bantu. Boleh. Aku bawa musang ya. Boleh. Lucu banget musangnya tuh. Oke. Yuk, ke dalam dulu. Nih guys, burung-burungnya kalian bisa lihat banyak banget, terus indah-indah semua. Kantorku udah jadi kayak warna-warni semua tuh burung-burungnya. Ini apa nih? Kalau ini Scarlet Macau. Aku sebenarnya udah tahu nih. Aku udah sempet dengar ya sama Scarlet Macau. Katanya kan burungnya indah banget. Aku pun lihat dia indah banget. Tapi resiko terbesarnya apa sih pelihara ini? Sebenarnya kalau semua Macau tuh karena umurnya panjang, jadi resikonya owner harus tanggung jawab lebih lama. Dan banyak juga penyakit-penyakit burung yang kita mungkin nggak familiar kali ya. Jadinya kita harus punya perawatan lebih khusus lagi. Oke. Kalau ini umurnya bisa berapa lama nih? Kalau ini umurnya bisa sampai 80 sampai 100 tahun juga ada. Kalau Macau-Macau. Kalau kalian beli dari kalian kecil sampai nanti sepanjang hidup kalian, ini bisa nemenin kalian loh guys. Tuh. Ini kalau bisa beli kayak gini tuh ada surat izinnya nggak? Nah, kalau misalnya burung Macau sebenarnya ada surat izinnya. Cuman itu tidak diwajibkan seperti kakatua. Kalau kakatua wajib. Kakak tuh jamur kuning wajib? Wajib ada suratnya. Tapi kan masih banyak juga ya di rumah-rumah orang kakak tua jamur kuning yang nggak pakai izin. Betul, memang banyak banget peliharaan yang sebenarnya perlu izin tapi nggak ada izinnya. Cuman sebaiknya untuk kita harus punya kakatua atau binatang-binatang lain yang ada izinnya. Karena kalau ada izinnya kita peliharanya aman dan juga buat kehutanan konservasi lebih baik lagi. Oke, kalian ada nggak nih yang punya kakak tua jamur kuning tapi belum ada izin guys? Nih ada banyak banget nih burung-burung di sini ya tuh. Sakit. Nih yang di tangan aku apa nih dia? Patagonian Conure. Patagonian Conure. Dia biasa lifespan-nya berapa lama sih? Patagonian Conure ini bisa 40 sampai 50 tahun. Oh, 40 sampai 50 tahun. Iya, kalau Patagonian Conure ini. Dan Ini jinak gak sih? Jinak ini jinak total, udah skill free fly juga. Jadi kalau diterbangin di luar, dia bisa pulang. Di tempat sempit, di tempat luas, bisa juga dia. Tapi pernah gak sih sampai kabur gitu? Sebenarnya kabur itu resiko. Semua burung pasti ada niatan untuk kabur atau kalau belum jinak pasti kabur. Cuman kalau kita latih dengan benar, pasti dia pengen pulang. Karena dia takut sebenarnya di luar sana kalau sendirian. Oh, tapi kalian yang punya burung pernah nggak burungnya kabur guys? Ini apa nih? Kalau ini Scarlet Macau. Pegang ya? Boleh. Jinak gak dia? Dia Masih baru ya? masih panik. Pegang. Oke. Lucu ya, tapi burung indah kayak gini tuh sebenarnya resiko terbesarnya apa sih melihara ginian? Resiko terbesar sebenarnya punya Scarlet Macau itu umurnya panjang dan juga banyak kesehatan yang mesti diperhatiin karena burung ini gampang sakit sebenarnya. Jadi kira-kira burung ini bisa hidup sampai 80 tahunan. Oh, kalau ini umur berapa dia? Kalau ini sekarang dia umur 6 bulan, masih bayi. Masih bayi banget ya, masih baru. Yes, masih bayi. Ini kan namanya African Grey ya? Yes, Boleh betul. coba nih kasih ke tangan. Boleh. Nih guys, kalian ada yang tahu nggak ini burung apa? Ini katanya pinter banget. Kamu pegangnya di sini. Dia nggak bakal gigitin tuh. Dia nggak bakal gigitin tuh. Dia cuma gini dong nih. Kayaknya ini masih baby ya? Iya, masih baby ini. Kalian paling suka yang mana nih? Tuh, lucu kan? Nah, kalau African Grey ini kan katanya kan cerdas banget nih. Ada efek samping, ada dampaknya nggak sih dalam fase dirawatnya itu? Nah, kalau misalnya African Grey ini kan sebenarnya otaknya sama seperti anak umur 5 tahun. Jadi dia pinter banget. Nah, efek sampingnya adalah kadang-kadang mereka bisa sangat pinternya mungkin buka kandang atau makan makanan manusia atau juga bisa aja dia makan makanan pup sendiri. Jadi perlu perhatian lebih khusus lagi kalau African Grey karena terlalu pinter dan dia suka ngomong-ngomong kata-kata kasar. Itu juga nggak boleh diajarin. Jadi dia benar-benar pinter nangkep, tapi kalau ownernya misalnya ngomongnya kata kasar, nanti dia bisa ngomong kata kasar. Betul. Tapi kalau ownernya misalnya ngomongnya baik, dia bisa nangkep yang baik-baiknya juga. Yes, betul banget. Pinter banget ya. Jadi kalian kalau punya African Grey nggak boleh ngomong kasar. Nah, jadi kalau kalian beli burung ini, bagus juga kalian bisa mengurangi kata kasar kalian, guys. Terpaksa kalian. Ini burung African Grey-nya legal nggak sih dipelihara nih? Atau ada surat izinnya gitu? Kalau burung African Grey, Macau, seperti Indian Ringneck, semuanya legal. Kakatua pun juga bisa dipelihara legal, tapi butuh izin penangkarannya. Jadi kita butuh sertifikatnya. Oh, African Grey juga? Kalau African Grey nggak usah. Oh, African Grey nggak usah? Yes. Aku kira ini perlu izin loh, soalnya kayak eksotik gitu. Enggak, kalau African Grey karena dia sebenarnya endemiknya itu di Afrika, bukan di Indonesia. Nah, kebanyakan burung-burung yang udah endangered, yang butuh sertifikat, itu burung-burung endemik Indonesia. Ini kakaknya
import langsung nih dari Afrika? Kalau enggak, ini udah ternakan lokal semua. Oh, Jadi ternakan orang tuanya udah di Indonesia semua. Oke. Hal paling fatal yang bisa terjadi kalau misalnya kita pelihara parrot besar kayak Scarlet Macaw, Kakatua, Blue and Gold Macaw, sama African Grey ini apa sih? Paling fatal sebenarnya kalau kita nggak punya waktu untuk pelihara mereka atau sayang-sayang mereka, karena mereka saking pinternya mereka bisa stres kalau nggak diajak main. Jadi mesti sering-sering diajak main, sering-sering dikasih sayang, dan mereka juga hidupnya pasti lebih happy. Karena kalau mereka stres, bulunya semua bisa rontok tuh. Iya bener. Bulunya namanya Dicabutin. flaker. Yes, betul, namanya flaker. Jadi mesti benar-benar diperhatiin dengan baik. Nih, jadi kalian kalau misalnya sering bosen guys di rumah daripada kalian nge-scrolling, mending kalian main apa ini aja nih. Ini emang harganya berapa sih yang seumuran sama ini nih? Kalau African Grey umur 4-6 bulanan itu di harga 16 juta. 16 jutaan ya? Ini 16 juta? Yes. Oke. Dia hidupnya bisa sampai berapa lama? Kalau African Grey itu bisa 75-80 tahun. Ya, jadi butuh tanggung jawabnya lama juga ya? Betul, dan mungkin aja bisa kita kasih ke anak-anak kita atau yang lainnya. Jadi semuanya harus bisa bertanggung jawab. Bisa sampai berapa generasi ya ini ya? Betul. Ini kan African Grey udah, Scarlet Macaw juga udah, ini Kakatua nih. Yes, ini kakak tua. Halo, Kakak tua Kakak. jambul kuning. Kakatua jambul kuning ya? Yes. Aku kira nih, ini nggak perlu surat izin, ternyata perlu ya? Perlu. Kakak tua, hampir semua kakak tua perlu surat izin, kecuali kakak tua import seperti galak koketu itu nggak perlu surat izin. Ini katanya dia kan bisa ngomong nih. Tapi katanya kalau ada kamera dia nggak mau ngomong, kenapa ya? Karena dia malu-malu kucing kali ya. Malu-malu kucing. Dia nggak nyaman mungkin sama kamera, karena kan di depan muka dia rada besar gitu ya. Cuman kalau sama orang, ketemu orang baru, pasti dia banyak ngomongnya. Oh, oke. Ini jujur aja jinak banget loh guys tuh. Aku pegang dia nggak marah sama sekali ya, jinak banget ya. Gimana sih biar sampai burungnya jinak banget kayak gini? Nah, kalau di West Ferrets ini rata-rata hampir semuanya itu dipelihara dari baby. Jadi dari usia 2 bulanan seperti Oh ini. iya, ini Macaw ya? Yes, betul. Nanti pas gedenya, usia amannya 3-4 bulanan, baru kita jual, kita open for adoption buat customer-customer, supaya mereka pas handle-nya udah enak, udah terbiasa sama manusia. Oke, ini tapi kenapa sih kan ini kakatuanya tuh jinak banget ya? Iya. Tapi kenapa banyak owner kakatua tuh nyerah pelihara kakatua sampai akhirnya di giveaway-in gitu, Yes. dikasih orang, kenapa ya? Karena mereka kurang ada waktu buat kasih sayang seperti ini. Kalau kita kan semuanya di toko, pasti seharian kita mainin semua burungnya, supaya tetap jinak terus. Nah, kalau misalnya nggak ada waktu buat kakak tuanya, pasti dia juga nggak mau dipegang sama orang-orang. Malah jadi galak terus bahaya ya? Iya, betul. Karena gigitnya lumayan sakit. Ngantuk ya? Ngantuk ya? Iya, dia ngantuk, ini udah mulai nyaman di sini. Yang paling cepat adaptasi siapa sih? Kalau paling cepat adopsi sebenarnya Patagonian Conur. Nih, Mana kita tuh? ambil yang Lihat dong. Patagonian Conur. Nah, ini dia Iya. Patagonian Aktif Conur. banget tadi terbang-terbang ya? Iya, Patagonian Conur ini sebenarnya salah satu parrot jenis conur yang paling langka sebenarnya, jarang orang punya. Jarang. Ini berapa sih emang harganya? Oh, ini harganya 30 juta. 30 jutaan. Iya. Udah bisa skill dia? Dia udah skill free fly, urban, di tempat sempit, di tempat lebar juga Ini bisa. bisa. Dia bisa ditidurin begini. Tadi aku juga lihat dia terbang balik lagi itu ke Yes. abangnya. Patagonian Conur kayak gini dia nggak perlu surat izin gitu. Patagonian Conur nggak perlu surat, karena dia sebenarnya asalnya dari Argentina sama dari Chile. Oh, Argentina sama Chile. Mm-mm. Kan kebanyakan kalian kan masih kan tinggal di kota-kota tempat yang lumayan padat ya. Yes. Kira-kira yang cocok buat netizen burung apa sih? Sebenarnya semua burung cocok asal dia punya ruangan untuk setidaknya sehari minimal sejam buat terbang-terbangan sama interaksi sama kita. Nah, mungkin untuk Macaw memang butuh space yang lebih besar. Cuma kalau burung-burung kecil seperti Patagonian Conur atau conur-conur yang lain, sebenarnya ruang tamunya udah cukup asal yang penting sering diajak main seperti itu. Oke, jadi kalau kalian mau burung buat nemenin seharian kalian bisa ke West Ferret guys, karena banyak ya pilihan burungnya ya. Yes, betul banget. Start dari berapa sih harganya kalau burung-burung di West Ferret? Kalau di West Ferret start dari 350.000 aja. Apa tuh? Paket ya? Parkit, betul. Parkit baby kita di harga 350.000. Oke. Dampaknya apa sih kalau misal nih kita pelihara kayak binatang-binatang eksotis kayak Patagonian Conur kayak gini tanpa pengetahuan yang cukup, itu dampaknya apa sih? Kalau dampak sendiri ke burungnya pasti bisa stres. Nah, tanda awal stresnya adalah mungkin dia murung atau dia cabut-cabutin bulunya. Nah, dia bisa cabutin bulunya sampai botak. Jadi kasihan burungnya sebenarnya kalau misalnya memang dia lagi stres. Jadi paling solusinya mesti sering-sering ajak main. Sering-sering ajak main biar dia nggak bete gitu ya? Iya, betul. Kasih mainan di kandang pun juga nggak cukup sebenarnya. Nggak Dia cukup butuh karena dia interaksi. sama manusia gitu ya, bosen juga ya? Yes, betul. Jadi kalian kalau mau pelihara ini Patagonian Conur harus ada pengetahuan yang cukup juga. Terus yang penting tuh dimainin ya, karena kan burung tuh mau interaksi sama manusia. Kayak kita aja manusia pasti mau interaksi juga ya. Iya, betul. Karena burung ini sebenarnya makhluk sosial juga. Jadi dia butuh ada temennya. Yang introvert di sini siapa sih? Nggak ada burung sebenarnya yang introvert. Semua burung pasti butuh temennya. Seperti itu. Ini katanya ada skill nih, udah dilatih, katanya kita tinggal lempar terus nanti dia bisa ke kita guys. Cobain ya. Ya ampun. Ini kedua kalinya dia nempel ke kamera. Ini katanya burung Patagonian Conurnya udah ada skill, dan ini aku harus naik ke kursi, katanya dia maunya yang tinggi gitu guys ya. Ini kita bisa pancing pakai sepet tapi kita lempar dulu ya. Kok dia nggak mau lepas ya? Nah,
ini kita lempar, terus nanti kita pegang spet, nanti dia nyamperin spetnya. Yuk kita coba yuk. Iya tuh. Indian ringneck yang ngelihat spet langsung nyamper terus landing di kepala saya guys. The power of spet. Kak, dari semua burung ini yang introvert mana sih? Sebenarnya nggak ada burung yang introvert, karena burung itu sebenarnya semuanya makhluk sosial dan mereka butuh teman buat interaksi. Jadi kalau misalnya mau pelihara parrot, pastiin punya waktu atau dikasih temennya supaya mereka bisa interaksi. Tapi aku kan juga punya falak ya, lolohan. Nah kata aku udah mau beliin teman. Oke. Nah tapi katanya kalau bisa sih jangan dikasih teman yang main sama manusia, nanti malah nggak jinak. Emang iya ya? Itu nggak betul. Kalau mereka emang biasa di hand raise, dikasih makan dari bayi sama manusia, pasti tetap jinak sama manusia. Nggak mungkin dia jinak sama temennya. Seperti itu. Jadi itu aku dapat informasi dari ChatGPT guys. Oke. Ini kan kita kan nggak tahu ya yang jual ini hasil tangkapan ilegal atau emang legal. Cara tahunya gimana sih? Nah, paling penting adalah kita lihat ringnya. Ring itu pasti ada nomor ringnya dan harus sama dengan sertifikatnya. Jadi itu harus sama. Dan yang kedua juga harus ada hasil tangkaran. Itu ada SAT-DN-nya untuk tahu domisilinya dari mana. Jadi kita nggak ada ambil burung dari hutan atau ilegal seperti itu. Buat kalian nih yang mau beli burung ya, Yes. aku mau kasih tau kalian cara mastiin kalau burungnya sehat atau enggak. Kita tanya langsung sama kakaknya. Gimana sih kak cara mastiinnya? Kalau bedain burung sehat sama sakit tuh sebenarnya kelihatan dari aktivitasnya. Kalau mereka diem atau murung seharian, itu berarti udah sakit. Nah, kalau bisa lihat di sini kan burungnya semuanya aktif, semuanya pengen tahu, pengen terbang. Nah, itu berarti menandakan burungnya sehat. Dan juga kalau di West Parrots, kalau sampai sakit kita ada garansinya. Jadi buat customer juga semuanya aman. Oke, kan mungkin kalian takut ya guys ya. Kalau misal burung kalian nih, kalian waktu sama kakaknya, misalnya kalian transaksi terus pas ada kakaknya jinak, terus pas nggak ada kakaknya nggak jinak, itu gimana tuh? Nah, kalau di West Parrots, semua burung kita ada garansinya. Jadi kalau misalnya 24 jam itu kalau sakit, kita bisa kembalikan atau dirawat di kita. Tapi untuk jinak, pasti semua burung butuh 3-5 hari untuk mereka adaptasi. Tapi kalau misalnya sampai setelah itu tidak jinak juga, bisa konsultasi ke West Parrots, ke admin, atau ke saya, dan pasti kita jamin semua burung yang kita bilang jinak, pasti jinak total beneran. Oke, jadi kalian jangan takut ya guys ya. Kalau misalnya burungnya nggak jinak, ada garansi guys. Dan Yes, bakal betul. kalau misalnya udah 3-5 harian itu bakal masih nggak ada proses, bakal dikonsultasiin, bakal dilayanin nih. Iya. Bakal dilayanin sampai tuntas ya. Iya, kita bisa latih balik atau dibalikin burungnya untuk kita latih, terus kita balikin customer-nya lagi juga bisa. Kalau misalnya dibalikin untuk dilatih itu bakal ada extra cost nggak? Nggak ada, kalau misalnya kita bilang jinak ternyata nggak jinak, nggak ada extra cost, semua free untuk latih lagi, seperti itu. Tanda-tanda kalau misal seorang owner parrot itu belum siap untuk nge-handle si parrot itu apa sih? Sebenarnya yang paling penting adalah waktu. Kalau misalnya kita sibuk kerja, kita kerja dari pagi sampai malam banget, nggak ada waktu, itu sebenarnya sebaiknya jangan. Atau masih sekolah atau kuliah, nggak punya waktu, itu jangan dulu. Dan juga butuh financial yang cukup untuk pelihara parrot-parrot ini, karena bukan harga adopsi itu yang mahal, cuman perawatannya, makanannya, vitaminnya, dan buah-buahan, kacang-kacangan selalu tersedia buat parrot-parrot ini. Oke, Patagonian Conure nih yang paling aktif ya. Yes. Dia biaya per bulan untuk perawatannya berapa sih? Kalau Patagonian satu ekor ini bisa 750 sampai 1,5 juta. Apa aja tuh? Ini dari makanan, buah-buahan, kacang-kacangan, vitamin, shampoo, dan juga grooming, potong kuku. Itu juga perlu. Di West Parrots kita ada grooming juga. Seperti itu. Ini jujur aja udah kayak punya anak lagi ya. Iya, betul. Sampai dikasih vitamin. Dikasih vitamin, kita rutin kasih vitamin supaya sehat, bulunya bagus, nggak stres, butuh vitamin semuanya. Ini boleh nggak sih aku lihat skill-skill lainnya lagi gitu, kayak ada apa lagi selain free fly? Bisa Kalau nggak sih dipanggil gitu dari situ mungkin? bisa, Boleh mau lihat? coba? Ya, boleh. Katanya mau Sepetannya. ngasih lihat skill lagi nih guys, pakai sepet. Bentar ya. Atau ini coba. Yang mau ini coba guys yang nyamper. Iya, boleh. Kamu kasih lihat aja. Nih. Kamu panggil aja namanya. Nyamper. Blue. Niko. Oh, Blue. Blue. Nih guys, katanya ada skill si Indian ringnecknya bisa nyamperin aku kalau aku pegang sepet. Blue. Oh iya. Salah sasar. Iya, karena kebiasaan pakai sepet ya. Betul, kalau sama orang baru, pasti cara interaksinya awal-awal pakai spet, biar cepat bonding. Karena dianggap kita sebagai orang tuanya, atau temennya, atau sumber makanannya. Gitu. Nih, coba pegang. Nanti ke kakaknya ya. Oh, ininya. Iya, sepetnya. Tuh. Blue. Blue. Nggak mau dia. Blue. Nih. Tuh guys, lagi mau dipancing Blue. sepet. Nah, seperti ini. Aku kan punya burung baby kayak gini juga. Tapi kalau aku pancing pakai sepet, nggak mau, takut. Nah, sebenarnya kita harus sabar. Kita harus ajarin mereka kalau kita dan sepet ini bukan ancaman buat burung-burung ini. Caranya gimana? Nah, kita pertama-tama pasti mesti banyak interaksi. Kita
sekedar ngomong atau kasih makan di tangan, pakai biji-bijian, supaya kita setidaknya build kepercayaan buat burung-burung ini percaya sama kita, nggak takut sama tangan, nggak takut sama manusia. Oke. Step awalnya seperti itu. Jadi kalian harus bangun kepercayaannya dulu sama burungnya dan jangan emosi guys ya kalau misalnya dia nggak mau ya. Betul, pasti butuh waktu dan butuh proses. Oke. Kak, boleh nggak sih coba tiduran di tanganku? Boleh? Nah, Ada skill lagi nih, udah kalau jinak banget. tiduran mesti pegang ini. Huh? Yes, sambil Tuh. dilus-lus biar dia nyaman. Udah kayak dogi guys, dogi aku kan biasa diginiin, ini burung juga bisa tuh. Tuh, jadi kalian selain dogi, kalian juga bisa tuh pelihara burung. Nih, balik coba bisa mau nggak dia? Terbagi aja. Terbangin aja ya. Lempar ya. Hebat banget, udah bonding banget ya sama kakaknya. Iya betul. Kakaknya yang ngelatih semua burung ini setiap hari. Bukan saya sendiri, tapi saya memang ada animal keeper di toko. Cuman saya selalu pantau proses dan progres pelatihan burung masing-masing. Karena kita juga ada sekolah kan. Nah sekolah kan berarti kita harus bertanggung jawab sama kepintaran burung itu. Jadi saya pasti pantau seperti itu. Aktif banget ya. Nih tapi perawatannya yang paling mahal siapa sih? Kalau perawatan paling mahal sebenarnya makau pastinya. Karena dari lebih- harganya aja ya. Betul, makannya juga lebih banyak dan juga mesti lebih sering bersihin kandangnya dan vitaminnya juga vitamin makau ada yang beda dan lebih mahal. Seperti itu. Aku juga sempat ngeliat-liat juga ya. Kan aku biasa scrolling Tokopedia tuh kalau hari lagi kosong gitu ya, misalnya random nyari burung. Aku lihat juga makanan makau kan Nutribird ya itu Nutribird. 1,7 jutaan yang sekilo ya. Udah kayak makanan manusia. Iya betul, memang makanan-makanan burung khusus dibuat jadi harganya rada mahal. Oke. Seperti Ini kita lanjut aja ke meerkat sama musang kali ya. Dari tadi mereka mana tuh dicuekin. Ya, boleh. Yuk kita buka bareng-bareng. Selain burung ada juga di West Parrot musang Yes. pandan mozaik ya. Ini musang panah mozaik atau sebutnya palm civet bahasa Inggris. Nih guys, nih aktif banget tuh dari tadi explore jalan-jalan di meja tuh. Nih buntutnya panjang banget. Nih Iya. lebih pintar dari dogi gak? Sebenarnya pinteran dogi. Pinteran Cuman dogi. kalau musang ini pinter manjat, pinter kabur. Makanya kalau kita di komplek-komplek biasanya bisa lihat di kabel-kabel di pohon-pohon banyak banget musang kan. Nah, musang-musang seperti ini. Nih guys, ini kan aktif banget ya. Yes, Buat betul. kalian yang mau main-main, yang kalian energik banget orangnya tuh beli musang tuh. Kak digigit kak, tolong. Ya iseng dia. Ampun, digigit musang guys, jadi dia naik ke sini terus ngeri banget. Tuh, kalau sama yang punya jinak banget tuh. Lucu sih lucu ya, tapi ngeri sih ngeri. Dia gigit iseng sih sebenarnya. Cuma memang sakit gigit isengnya. Ya gigit iseng. Dia lebih kayak ke kucing daripada guguk ya. Dia lebih kayak kucing bener. Cuma sebenarnya keluarga musang kan ada keluarganya sendiri. Nih kenapa sih bisa sampai tercipta musang mozaik ini hasil musang apa sama apa? Nah, mereka tuh sebenarnya silangan antara sebenarnya ada musang yang biasa sama musang yang warnanya lebih spesial. Tercipta seperti ini, makanya cuman yang putihnya cuman ada di buntut dikit, Buntut di dikit, kaki, di sini sama di tengah. muka. Oke. Yes, betul. Oke lucu ya. Namanya siapa? Ini namanya roket. Oh namanya Roket guys, lucu banget. Masih ada lagi guys. Katanya binatang ini dari Lion King. Kita lihat yuk. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Nih guys, binatang dari Lion King tuh. Meerkat. Bentar, dengerin deh bunyinya. Kayak bunyinya Simba kalau kalian tahu dari Lion King, tapi pas masih bayi ya. Iya, betul. Aktif banget ya. Iya, dia baru keluar kandang, jadi dia mau exploring tempat baru. Makanya dia pengen lihat sebenarnya. Tadi aja taruh meja jatuh dia. Nih, kenapa buntutnya dipegang? Biar nggak kabur ya? Ya betul, karena dia sebenarnya kalau exotic animals paling aman kita pegang buntutnya dulu supaya dia nggak kemana-mana, supaya dia tenang dulu. Karena kalau langsung dilepas, takutnya dia tempat baru bisa ke tempat-tempat yang kita nggak mau dia pergi. Ya, terus malah bahaya gitu Iya ya. betul, Jiwa-jiwa explore tinggi ya. betul. Kalau misalnya sebenarnya kalau meerkat ini explore-nya paling tinggi, makanya kadang-kadang kalau kita lihat di kandangnya dia apa di kebun binatang, dia suka berdiri kan. Iya. Nah berdiri itu gunanya supaya dia bisa melihat Bisa semua. Ya, Soalnya kan dia sebenarnya suka dimakanin kan sama hewan-hewan yang lebih besar. Nah uniknya juga meerkat ini dia anti racun dari skorpion. Jadi badan dia itu terbuat kalau misalnya tiba-tiba ada skorpion yang ada racunnya, dia nggak bakal mati. Uniknya meerkat. ini guys, kalau biasa di dongeng-dongeng di film-film fiksi, orang atau binatang diracunin kebal, ini nyata nih ya. Nyata. Iya, nyata ini. Weh. Ini meerkatnya umur berapa? Nah kalau meerkat ini umurnya 6 bulan. Oh, 6 Dia namanya Pumba. Oh, Pumba. Nah, Yang roket musang ya? yang roket musang, Oh, roket betul. musang. Ini berapa sih harganya ini meerkat? Kalau meerkat start dari 10 jutaan. Start dari 10 jutaan. Meerkat ini perawatannya apa aja sih? Nah, meerkat ini sebenarnya paling penting kandangnya harus beralas pasir karena dia sifatnya menggali. Oh. Jadi dia harus ada pasir dan juga ada harus bebatuan supaya kukunya nggak terlalu panjang dan juga tempat tidurnya harus
tertutup. Dia takut nggak bisa tidur ya kalau lihat orang ya. Betul, karena kebiasaannya kan di alam sebenarnya dia gali-gali kan. Nah, kita buat supaya tempat tidurnya nyaman buat dia. Jadi Gitu. diusahakan dibikin sesuai habitat aslinya dia. Betul, betul banget. Nih guys, jadi kalau mau punya meerkat itu harus ada habitatnya tuh yang beda dari binatang lain tuh. Tapi kalian mau nggak sih guys bukannya selucu ini tuh? Untuk hewan ini butuh dokumen khusus ya? Sebenarnya kalau adopsi nggak butuh dokumen khusus, tapi butuh tahu asal usulnya dari mana. Nah, di West Parrots ada surat asal usulnya dari mana, jadi aman untuk dipelihara. Tuh nggak perlu yang pemilik barunya izin surat-surat gitu ya. Nggak butuh izin isi. Jadi langsung bisa pelihara taruh di rumah tuh. Yes, betul banget. Di West Parrot aku awalnya kira itu cuma parrot doang, ternyata sampai ada musang, meerkat, terus ada ular juga, ball python. Ini masih bisa gede gak? Ini masih bisa gede, ukurannya bisa sampai sekitar 1 sampai 1 meteran lah kira-kira. Licin banget ya guys ya. Mau pegang? Nggak apa-apa, aman. Ini panjangnya bisa sampai berapa meter? Ini kira-kira sampai 1 meteran bisa dia. Ini masih umurnya sekitar umur 7 bulanan. Nah, kalau misalnya memang Vio mau pegang, ball python ini salah satu jenis yang sebenarnya jinak, jadi bisa dipegang dan dia juga nggak berbisa, paling penting. Kalau mau pegang, langsung ambil aja, nggak usah takut. Pegang ini aman nggak? Aman. Kak, pegang kak, pegang aja kak, pegang aja. Serem guys, aku juga takut banget sama hewan-hewan yang kayak reptil gitu. Aku punya gecko, terus takut aku pun punya kodok, tapi kodoknya udah nggak ada guys, gak tahu kenapa dia. Tuh. Ball python itu bisa sampai lebih gede dari scarlet macaw gak? Panjangnya bisa, panjang badannya bisa. Ini harganya start from berapa sih kalau di West Parrot? Kalau di West Parrots, ball pythonnya start from 750.000 aja. 750.000 aja udah dapet ini nih. Dia sehat ya. Sehat dong, pasti gendut, bisa dipegang. Makannya juga aktif. Kalau ngeliatin ular makan tuh paling seru tau, Ryu. Ular, oh iya, dicaplok kan langsung. Iya. Jadi mulutnya gede banget. Iya, betul. Emang ular ini perawatannya apa aja sih? Yang orang-orang kemungkinan nggak tahu perawatan ular apa aja? Nah, ular sebenarnya paling simple kalau di West Parrots. Pilihan paling simple adalah ular, karena dia makannya cuma seminggu sekali sampai 2 kali aja makan tikus, 1 sampai 2 ekor, dan cuma butuh kandang yang tidak terlalu besar, yang betul sunyi dan juga nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, jadi Sunyi. supaya aman. Ini kenapa dia nangkap aku ya? Ini mau datang nggak? Nih guys, tuh kalian lihat ball python ini harganya udah terjangkau, terus perawatan yang nggak repot, makannya pun seminggu kali atau 2 kali doang. Tuh bisa banget ya buat jadi teman kalian, dan ini nggak berbisa guys, aman. Nih, jinak nggak? Jinak, tapi exotic animals mesti ingat ya, exotic animals Nggak jamin. sejinak-jinaknya pasti ada kadang-kadang dia Parah. insting liarnya seperti itu. Iya. Ini kan katanya ular kan ganti kulit, itu kalau misalnya dia ganti kulit kan mungkin ada yang panik, itu harusnya gimana sih? Kalau ganti kulit sebenarnya semua di insects, di reptil itu normal. Memang mereka harus shading, harus ganti kulit, dan itu sangat normal. Jadi kalau punya ular seperti ini tiba-tiba ganti kulit, nggak usah khawatir. Justru mesti seneng karena warnanya kadang-kadang lebih menyala lagi. Oh. Jadi warnanya lebih terang lagi. Jadi boleh nggak sih dibantuin gitu atau malah nggak disarankan? Sebenarnya nggak masalah dibantuin, cuman dia sendiri pun juga bisa ngelupas kulitnya sendiri. Seperti Oke. itu. Ini harus diajak main nggak nih setiap hari? Enggak. Ini dia sendiri pun juga aman asal kandangnya Gede, lumayan lah. Cukup. banyak rintangannya biar mereka Oh, bisa biar bisa interaksi. main. Ya betul. Jadi guys, buat kalian yang sibuk, mungkin kalian kerja, tapi mau tetap binatang, ini aja ball Yes. python, nggak repot. Kalau kalian nggak ajak main dia nggak akan stres, tapi yang penting kandangnya ada rintangan guys, tuh cocok banget. Coba dong lepasin kayak apa sih? Jatuh nggak ya? Tangkap pak. Dia masih mau explore ya. Iya betul. Nih terakhir, kalau misal ada orang mau adopt burung dari West Parrot, paling rekomen apa buat pemula? Nah, kalau aku selalu ngomong paling rekomen pasti ke konur-konuran, bisa ke Sun Konur atau ke Patagonian Konur, tapi juga bisa ke African Grey karena mereka bondingnya bagus, terus habis itu mereka pinter-pinter. Oke, kasih ya udah disamperin kak. Sama-sama Ryu. Oke, kalau kalian mau adopt burung yang mana? Ini udah pada mau pulang, meerkat, burung-burung, seneng banget hari ini, seru-seru banget main sama West Parrot. Nanti kapan-kapan aku main ke tempat kakak ya. Boleh banget Thank dong. you. Thank you.